Saya stroke, ke sekolah tidak bisa. Sampai hari ini, relawan dari Bagana. Tapi keluarga saya di kampung dalam rupanya rumahnya tenggelam. Masalah dapat nggak dapat itu nama dari pemerintah kan tak kapan turun Pak gitu. Kita sanggup ngadapinnya, sanggup Pak, saya bilang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukamulia Payaraja. Waktu terjadi bencana banjir bandang di sekolah kami. Pada hari itu akan dilaksanakan rapat SPP Kepala-Kepala Sekolah. Karena terjadi banjir, akhirnya rapat dibatalkan karena seluruh wilayah daerah Tamiang ini banjir. Rumah saya berada di Kota Langsa. Saya juga dalam keadaan stroke. Jadi itu menjadi beban pikiran. Mau dihubungi kawan-kawan di sini tidak ada sinyal. Seminggu kemudian setelah sinyal ada barulah bisa dihubungi satu persatu. Saya menanya bagaimana keadaan sekolah. Karena itu menjadi beban pikiran. Saya stroke, ke sekolah tidak bisa. Setelah bisa saya hubungi guru-guru di sini, akhirnya melalui WA grup sekolah kami buatlah saya perintahkanlah istilahnya bagaimana caranya membersihkan sekolah pelan-pelan. Sebulan kemudian setelah pelan-pelan dibersihkan, akhirnya bisalah anak-anak itu aktif kembali walaupun belajar hanya duduk di lantai. Itulah usaha kami yang pertama. Kemudian setelah itu dapat bantuan dari relawan-relawan untuk membersihkan baik kelas, bangku semuanya. Sampai hari ini relawan dari Bagana membersihkan yang kami pada saat itu belum mampu membersihkannya karena alat dari Bagana lengkap dengan semprot-semprotnya. Hingga hari ini terlaksanalah masih pembersihan bangku-bangku tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahda Laili SPD SD. Saya guru di SDN Sukamulia Payaraja. Sekalian wakil kepala sekolah. Saya merasakan banjir ini waktu pagi kita mau rapat rutin. Jam 8:30 saya ke sekolah. Sudah mengarungin air untuk melaksanakan pertemuan sekolah. Kami sudah siap semua, sudah masak. Tapi kita musibah nggak tahu Pak kan. Jadi pada saat itu saya sampai di depan gerbang, airnya tidak bisa dilewatin. Saya kembali lagi ke rumah saya ke Bukit Suling, mau ngubungin, tidak ada lagi sinyal. Malam Rabu itu jam 1 sudah hilang sinyal. Terus saya tidak tahu kabar, keluarga saya pun juga karena tidak bisa hubungin. Jadi setelah sudah terjadi banjir, saya pun tidak tahu keadaan di luar karena memang tidak ada bisa hubungan dari manapun untuk mengetahui bagaimana suasana di tempat-tempat lain. Setelah ada sinyal, setelah seminggu kejadian baru ada sinyal, saya bisa itu pun saya karena di daerah saya Bukit Suling banyak terjadi longsor, jalannya pun pada longsor. Jadi saya tidak bisa keluar, saya selama sebulan di rumah terus karena saya keluar akhirnya semua tidak bisa diarungi. Jadi saya walaupun saya tidak terkena banjir tapi saya tidak bisa kemana-mana. Setelah bisa Bapak Kepala Sekolah dari Langsa
datang ke rumah saya, menjemput naik mobil. Itu saya ke sekolah, melihat keadaan sekolahnya memang lumpurnya luar biasa. Saya berpikir apakah anak-anak bisa sekolah tepat waktu. Kami berusaha juga membersihkan sekolah, tapi dengan keterbatasan alat, kami hanya bisa membersihkan 2 ruangan. Terus kami berpikir bagaimana caranya anak bisa sekolah, kalaupun tidak bisa di tempat, kami bisa menumpang. Kami izin sama Pak Datuk Desa Sukamulia, Pak Raja, untuk sekolah di pasaran. Ditanya sama Bu Imah, diizinkan. Tapi alhamdulillah ada relawan yang datang membersihkan sekolah kami dari Banda Aceh dan Langsa. Kami bersyukur, disitulah sekolah kami bisa bersih. Sampai akhirnya anak-anak kami alhamdulillah dengan antusiasnya hari pertama mereka bersekolah tanggal 5 Januari 2026. Insya Allah mereka hadir semua kemari ke sekolah untuk melaksanakan sekolah seperti keinginan mereka yang tidak bersekolah, yang masih di pengungsian saja, Pak. Alhamdulillah setelah seminggu sekolah, tim dari Gegana, Pak ya, Bagana datang kemari memberikan kami bantuan. Alhamdulillah hari ini juga Bagana datang untuk membantu kami membersihkan mobiler kami yang belum sempat kami bersihkan karena keterbatasan alat kami. Terima kasih pada tim Bagana. Pada saat itu ya bahagia bagi Bapak, sehat selamat, karena memang saya tidak ada kabar pun anak saya, Pak. Pada saat banjir dia di rumah neneknya. Jadi saya pada saat banjir itu saya selamat di Bukit Suling, tapi keluarga saya di kampung dalam rupanya rumahnya tenggelam, hancur. Rumah Mbak, termasuk anak saya ada di sana. Waktu Bapak datang saya bahagia, berarti Bapak sehat datang menjumpai saya, karena Bapak memang sakit gitu, Pak, kan? Karena memang urusan dinas, kami di hari Rabu dijemput Bapak, walaupun saya tidak bisa lewat karena naik mobil dibawa Bapak. Kami pergi ke posko kantor dinas, dalam hujan saya menjumpai kepala dinas, tapi kepala dinasnya sudah meninggalkan tempat karena sudah jam 3, Pak ya. Ya itulah saya langsung mengajak Bapak, kan Bapak mau ngajak ke sekolah, kami mau gotong royong itu, Pak. Tapi karena saya pun tidak bisa keluar, naik kereta memang nggak bisa keluar karena airnya mesti, kalau kereta mesti kena knalpot kan, masuk air rusak. Jadi saya bilang sama Bapak, kita jumpa kepala dinas dulu. Karena Bapak bawa mobil, habis itu kata Bapak, nanti Bu Mada diantar lagi ke Bukit Suling. Karena kan mau bawa kereta saya nggak bisa, Pak. Habis itu pun memang airnya tinggi kan, saya takut jatuh kan. Jadi saya ajak Bapak, ayo Pak kita jumpa kepala dinas, kalaupun ada bantuan apa yang dapat, kita ke sana dulu yang penting. Dapat nggak? Pada saat itu kepala dinasnya sudah pulang, Pak. Belum ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini dari dinas kami belum, Pak, karena HP Bapak pada saat itu rusak. Jadi kan, karena saya kan bukan kepala sekolah, jadi kan yang dihubungin langsung ke kepala sekolah. Memang kami waktu ada itu mau datang dari TNI Polri, tapi karena dalam kelas ini belum bersih, jadi TNI Polri-nya nggak jadi, akhirnya ke sekolah depan untuk membersihkan sekolah. Untuk yang bantuan katanya dapat itu sampai sekarang belum ada dapat, karena kami datang dalam hujan saya ke sana, ke dalam kantor dinas itu kan, di poskonya di itu Pak, pendopo ya. Iya. Di pendopo saya dalam hujan, saya turun dari mobil pas lagi hujan, saya cari Bapak belasnya sudah pulang. Terus Bapak mencoba menghubungi lagi, belum ada balasan, Pak. Belum ada balasan, apa nomornya salah nggak tahu, tapi karena saya bukan kepala sekolah, jadi saya tidak ada nama di grup kepala sekolah. Jadi saya tidak tahu kabar apapun yang bantuan. Jadi saya hanya tahu dari rekan saya guru, dia sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi dia selalu mengasih kabar sama saya, Kak, masukkan berkas ini, kata gitu kan, untuk sarana prasarana. Saya masukkan, saya kirim, saya minta tolong sama dia. Nanti ada kabar lagi, Kak, masukkan data siswa.
Kak ada bantuan ini, kakak nggak ngambil sana, nggak ada kabar Bu Epi, saya bilang gitu kan. Karena saya nggak ada nama, nggak ada nomor HP saya di grup kepala sekolah. Jadi disitulah kendalanya. Jadi saya bantuan apapun, saya tidak tahu, bapak pun nggak tahu karena HP-nya pada saat itu rusak, kata bapak. Artinya begini Pak, waktu itu saya di rumah, tapi pikiran saya di sekolah Pak. Jadi itu kalau saya tidak pergi nengok ajak ibu ini, itu bertambah stres saya. Artinya begini, arti seolah kan ini mentang-mentang bapak sakit, artinya pikiran orang ini saya bayangkan Pak gitu. Jadi hari itu pas ada anak, ayo bawa ayah jumpai Ibu Mada, saya bilang, habis itu kita nengok sekolah, biar ayah tenang. Saya bilang mana, maulah anak, maka pergi kami sama Bu Mada. Kalau enggak Pak jadi pikiran tuh Pak. Artinya begini, saya kan berpendapat gini, udah saya sakit, nanti jangan anggapan orang di sana kan nggak OP dengan sekolah. Jadi bagaimanapun caranya begitu, selalu saya hubungi Ibu Mada, Pak, Bu, tolong perintahkan kawan-kawan hari ini macam mana caranya bisa kumpul ke sekolah gotong royong. Selalu konsultasi sama Bu Wakil, Pak. Tapi Bapak nggak ngeri, Pak. Artinya kan dalam kondisi yang Bapak sakit, Iya. ya kan? Kan mungkin teman-teman apa kepala dinas atau yang lain kan maklum. Tapi Bapak kok? Artinya begini Pak, itu kan maklum itu kan kalau memang kadang-kadang kan ada yang maklum, dikira ada yang enggak Pak. Saya ambil yang negatifnya. Jadi artinya jangan saya ini berpikiran, jangan mentang-mentang saya sakit, sekolah saya nggak open, itu aja Pak. Begitu yang tahu saya Pak, begitu saya tengok ada di grup, selalu saya kabarkan sama beliau. Kemudian karena beliau pun kan ada kawan di kepala sekolah, dapat berita juga, kalian udah dapat ini belum? Tanya, oh belum Pak, ada kabar gini belum? Kalau memang belum Bu, macam mana caranya? Hubung aja ke kawan tadi, gitu aja saya Pak. Artinya enggak pol melalui saya, melalui kawan-kawan, karena beliau juga ada kawan di kepala sekolah Pak. Jadi dapat berita di sana juga. Jadi artinya asal yang bagus, walaupun tanpa sepengetahuan saya, lanjutkan terus Bu, itu aja ya Pak. Tapi akhirnya sampai sekarang belum dapat dari kepala. Ya kalau yang itu seperti yang ada sudah dengar beritanya kayak apa mana? Kayak baju bantu anak-anak apa itu? Tapi dah dimasukkan datanya Pak. Ini. Pokoknya kalau data guru dan siswa yang berdampak Pak, udah masuk semua Pak. Karena nanti kalau itu tidak masuk, berarti kan salah saya Pak. Ya. Masalah dapat nggak dapat itu nama dari pemerintah kan tak kapan turunnya Pak gitu. Yang penting data kita masukkan, itu aja Pak. Sebagai guru sekaligus juga seperti itu tadi, pikirannya kan terbelah. Kalau ibu mungkin tidak, ya kan? Bagaimana bisa diceritakan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahima SPDSD, alamatnya Sukamulia UPA, Kecamatan Banda Mulia. Saya mengajar di SD Negeri Sukamulia Peraja. Kepala sekolah saya Pak Bahtiar SPD dari Langsa. Wakil kepala sekolah saya Bu Mada Laili SPD dari Bukit Sulit. Kejadian waktu hari Rabu tanggal 25 November 2025. Hari itu Pak, kejadiannya malam Rabu itu sudah ada angin puting beliung. Setelah pagi itu saya lihat jalan dekat sawitan atau dekat jalan umum lintasan sudah putus pada subuh. Setelah itu saya sekolah belum ada sedikitpun air, karena saya lihat dari mulai pagi sampai siang juga belum ada air. Setelah malam Kamis saya tidur tempat orang tua karena sudah mati lampu satu hari itu, sinyal sudah tidak ada. Saya juga tidak bisa hubungin pas sekolah, Ibu Mada juga tak bisa saya hubungin. Jadi waktu itu saya malam Kamis sudah masuk air, tapi rumah saya tidak tahu seberapa airnya karena saya menginap di rumah orang tua saya. Karena apa saya menginap? Yang pertama, lampu tidak ada, air di rumah saya pun mati Pak. Begitu subuh hari Kamisnya sudah mulai masuk ke dalam sekolah, ke rumah saya, jadi saya tidak bisa melintas lagi.
jam 8 pagi saya langsung mengungsi di Masjid Al-Istiqomah Sukamulya Payaraja. Setelah itu Pak, sampai 1 bulan saya tidak bisa menghubungi Bapak Kepala Sekolah, tidak bisa menghubungi Wakil Kepala Sekolah. Karena apa? Tidak ada sinyal, mati lampu total. Setelah itu saya pun ada sedikit membantu warga kampung Sukamulya Upah, karena kebetulan hari itu Pak Dato-nya tidak ada di desa. Jadi semua masyarakat mengungsi di masjid semuanya, jadi saya bingung. Orang kampung mengadu sama saya, karena saya berisi perangkat juga Pak kan. Setelah itu saya perlu bilang Bapak sekolah kayak mana, sekolah itu pun saya tidak bisa melintasi Pak, karena dalam airnya 1 dada. Untuk moto-moto pun di sekolah saya tidak bisa. Jadi waktu hari pertamanya saya bantu orang kampung masak-masak untuk makan orang kampung. Ada bapak satu kampung saya masak, ada ibu PKK, dia bantu juga di dalam hari itu juga, karena Pak Dato-nya lagi luar dinas. Setelah itu Pak, saya pun bingung juga apa mau saya hubungin. Tapi orang bilang katanya Bu Ima, kalau ada sinyal pergi aja ke Langsa, dibilang itu biar tahu informasi. Jadi begitu udah surut air, saya pun bilang sama suami, yuk ya kita ke Langsa, katanya ada sinyal, dibilang kayak gitu. Tapi saya juga mengingat dapur umum ini, kalau nggak ada yang jaga, takutnya nanti nggak bisa makan orang kampung. Kadang Pak, 1 hari baru sekali makannya. Itu pun karena ada pisang dari warga, ada bawa dia pisang, beras, karena Pak ratusan orang Pak di Masjid Al-Istiqomah. Jadi begitu saya ke Langsa, dapatlah saya sinyal, langsung WA dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Saya bilang, Bu Mada kayak mana kabar, sehat-sehat. Jadi kayak mana Bu Ima? Udah Bu Mada, kita jangan pikirkan dulu sekolah, yang penting kita sehat dulu, tak bilang kayak gitu kan Pak. Udah setelah dapat sinyal, baru saya terus ke Sukajadi, katanya ada sinyal. Saya terus kata Bu Mada, kayak mana Bu Mada? Oh gini aja Bu Ima, kata Bu Mada, nanti Bu Ima kok udah surut sekolahnya, Bu Ima foto aja kantornya semuanya, kelas-kelasnya kayak mana keadaannya, kata Bu Mada gitu kan Pak. Iya Bu Mada, saya bilang gitu, karena Pak Ibu Mada kalau ada apa-apa kan lapor ke Sukamulya karena saya gurunya. Jadi saya pun juga bantu ke desa juga. Pak Dato juga nelpon hari itu, kayak mana Bu Ima, kampung kita, saya bilang aman Pak, saya bilang itu. Pak Imam juga bilang kayak mana Bu Ima, kita sanggup ngadapinnya, sanggup Pak, saya bilang kayak gitu. Jadi yang saya urus, karena saya tugas di Sukamulya Payaraja Pak, dari sekolah, dari kampung juga saya kerjasama. Baru 1 bulan mati lampu, udah tidak mati lampu lagi, udah ada sinyal. Dapatlah kita informasi dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakil Kepala Sekolah, bahwasanya sekolah kita mau ada bantuan pembersihan sekolah. Tapi saya tunggu antrian sampai mau masuk sekolah Pak, tidak juga ada bantuan. Tapi begitu 2 hari mau masuk sekolah, itulah karena kita sabar menunggu bantuan dari tim relawan, dapatlah kami 250 orang membantu sekolah ini Pak. Sampai dibilang sama warganya, itu sekolah kok tidak dibersihkan, kapan lagi Bu Ima? Karena kan saya tinggal di sini, kok tidak dibersihkan? Saya bilang, iya Pak, sabar dulu Pak, karena kami tunggu antrian Pak. Saya bilang kayak gitu kan Pak. Sampai sekarang Alhamdulillah sekolah kami udah bersih Pak. Juga kemarin dapat bantuan dari Bagana, dapat Al-Quran 40 unit dengan jilbab anak-anak sekolah 100 biji. Terima kasih atas bantuan Bapak relawan Bagana. Saya ucapkan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.